mulai dengan memahami sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas adalah rangkaian prosedur yang dirancang untuk mengatur, mencatat, dan mengawasi semua kas yang masuk ke perusahaan. Kas yang diterima bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya hasil penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya. Sistem ini bukan hanya alat pencatatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang membantu perusahaan menjaga keamanan kas agar tidak disalahgunakan atau dihilang. Tujuan utama dari sistem penerimaan kas antara lain yang pertama ada mencatat seluruh penerimaan kas secara lengkap dan akurat. Hal ini penting agar laporan keuangan perusahaan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Misalnya, jika perusahaan menerima pembayaran tunai dari pelanggan, sistem harus memastikan transaksi tersebut tercatat dengan jumlah yang tepat. Yang kedua, menjamin kas yang diterima benar-benar masuk ke perusahaan. Dengan sistem yang baik, risiko kas hilang atau disalahgunakan dapat diminimalkan. Contohnya, jika kas diterima kasir, uang tersebut langsung disetor ke bank dan tidak dipegang terlalu lama oleh satu orang. Yang ketiga, pencatatan berdasarkan dokumen yang sah. Transaksi harus didukung bukti resmi seperti faktur penjualan tunai, slip kartu kredit, atau bukti setor bank. Dokumen ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan audit dan memastikan semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan yang keempat itu ada pemisahan fungsi. Orang yang menerima kas tidak boleh sekaligus mencatat transaksi atau menyimpan barang. Pemisahan ini membantu mencegah kecurangan karena setiap fungsi diawasi oleh bagian lain. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Selanjutnya kita bahas ini dari sistem ini digunakan ketika perusahaan menerima pembayaran sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, transfer, dan menggunakan kartu kredit. Tujuan sistem ini adalah menjamin keamanan kas perusahaan agar tidak hilang atau disalahgunakan, menyediakan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, memastikan seluruh transaksi mengikuti prosedur standar, menjadi alat pengendalian internal untuk mencegah kecurangan. Bentuk-bentuk penerimaan kas dari penjualan tunai. Ada 3 bentuk penerimaan kas yang umum digunakan. Yang pertama ada over the counter sales atau penjualan di lokasi atau kasir. Ini terjadi ketika pelanggan datang langsung ke kasir, membayar dan menerima barang. Prosesnya itu, bagian penjualan menerima pesanan dan membuat faktur penjualan tunai. Kemudian kasir menerima pembayaran dan memberi tanda lunas pada faktur. Gudang atau bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pelanggan. Kemudian uang disetor kepada bank. Akuntansi mencatat transaksi pada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Contohnya belanja di supermarket atau minimarket. Sistem ini cepat dan aman karena kas langsung diterima dan dicatat. Bentuk penerimaan kas yang kedua ada cash on delivery atau COD. Metode COD banyak digunakan untuk penjualan online. Pembeli membayar saat barang diterima. Prosesnya, pelanggan memesan barang melalui telepon, pos, atau online. Barang dikirim oleh perusahaan melalui jasa ekspedisi. Kemudian pelanggan membayar kurir saat menerima barang. Kurir menyediakan uang ke perusahaan. Kemudian akuntansi mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas. Contohnya belanja online di marketplace dengan metode COD. Sistem ini efektif untuk transaksi jarak jauh dan tetap menjamin keamanan. Bentuk sistem penerimaan kas yang ketiga ada credit card sales, yaitu pembayaran dengan kartu kredit. Pembeli menggunakan kartu kredit untuk membayar prosesnya. Kasir melakukan otorisasi pembayaran ke bank penerbit kartu kredit. Barang diserahkan kepada pembeli. Bank mentransfer hasil transaksi ke perusahaan. Biasanya dipotong administrasi. Kemudian, akuntansi mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas. Contohnya itu pembayaran di mall, restoran, atau toko retail yang menerima kartu kredit.
Sistem ini memudahkan transaksi tanpa uang tunai fisik. Fungsi yang terlibat dalam sistem penerimaan kas, ada beberapa fungsi atau bagian yang terlibat. Fungsi penjualan, yaitu menerima pesanan dari pembeli, membuat faktur penjualan tunai, menyerahkan dokumen ke kasir, gudang, dan akuntansi. Ada fungsi kas, menerima pembayaran dari pembeli, memberikan bukti pembayaran berupa nota atau cap lunas atau slip kartu kredit. Kemudian menyetor kas ke bank secara rutin. Fungsi gudang, menyiapkan barang yang dipesan, menyerahkan barang ke bagian pengiriman, mencatat pengeluaran barang di kartu gudang. Kemudian ada fungsi pengiriman, mengirim barang pada pembeli terutama untuk COD atau pesanan online, memastikan barang sampai sesuai pesanan. Kemudian ada fungsi akuntansi, mencatat penjualan ke jurnal penjualan, kemudian mencatat penerimaan kas ke jurnal penerimaan kas, kemudian mengurangi persediaan melalui jurnal umum dan kartu persediaan. Kemudian kita akan membahas mengenai dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan sebagai bukti resmi transaksi diantaranya adalah faktur penjualan tunai, bukti transaksi dari bagian penjualan, pita register kas, bukti pembayaran dari mesin kasir, slip penjualan kartu kredit, bukti pembayaran kartu kredit, bill of lading, surat pengiriman barang terutama untuk COD atau cash on delivery. Kemudian bukti setor bank, bukti kas telah disetor ke bank. Rekapitulasi harga pokok penjualan, yaitu untuk menghitung harga barang yang dijual. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan. Beberapa catatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Jaringan prosedurnya. Ada alur kas dari penjualan tunai secara ringkas. Yang pertama itu, pelanggan melakukan pemesanan, bagian kas menerima pembayaran, gudang menyiapkan barang, kemudian bagian pengiriman menyerahkan barang ke pelanggan. Kemudian akuntansi mencatat penjualan, kas menyetor uang ke bank, akuntansi mencatat penerimaan kas, kemudian akuntansi mencatat harga pokok penjualan. Kemudian ada unsur pengendalian internal. Untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem, perusahaan menerapkan pengendalian internal antara lain pemisahan fungsi. Bagian yang menerima kas tidak mencatat transaksi, penjualan kasir, gudang, dan akuntansi dipisahkan. Kedua, ada otorisasi transaksi. Kasir memberi cap lunas pada faktur. Bank memberi otorisasi kartu kredit. Kemudian ada dokumen bernomor urut. Faktur dan nota memiliki nomor urut agar transaksi fiktif dapat dicegah. Kemudian ada praktik sehat. Kas segera disetor ke bank melalui setiap hari melalui ada pemeriksaan mendadak atau rekonsiliasi bank setiap bulan. Yang kelima ada karyawan kompeten dan jujur. Perusahaan menempatkan orang yang dapat dipercaya dan memberikan pelatihan prosedur. Dalam pengendalian intern ini, perusahaan bisa memastikan kas aman, transaksi tercatat dengan benar, dan risiko kecurangan bisa diminimalkan. Berikut adalah bagian alir dari penerimaan kas secara tunai. Proses penerimaan kas dari penjualan tunai dimulai ketika pembeli melakukan order. Kemudian, bagian penjual akan membuat faktur penjualan tunai atau FPT dalam 3 rangkap. Rangkap yang pertama diserahkan kepada pembeli, rangkap yang kedua akan dibawa pada bagian gudang, dan rangkap yang ketiga akan diarsip. Setelah memberikan arsip faktur penjualan tunai kepada bagian gudang, maka bagian gudang akan menyiapkan barang dan mengemas barang bersama dengan faktur penjualan tunai untuk dibawa ke bagian pengiriman. Nah, sebelum masuk ke bagian pengiriman, kita masuk ke bagian kasir dulu. Kasir akan menerima pembayaran dari pembeli dan mengoperasikan pita registrasi kas sebanyak 2 rangkap sebagai bukti penerimaan uang. Setelah itu, faktur penerimaan tunai diberi stempel lunas dan memberikan FPT 1 lunas dan pita registrasi kas rangkap pertama pada bagian pengiriman, sedangkan pita registrasi kas yang kedua kepada pembeli. Kemudian di bagian pengiriman terjadi pencocokan dokumen antara pita registrasi kas dengan faktur penjualan tunai yang sudah distempel lunas. Kemudian setelah itu ketika ditemukan kecocokan, maka barang akan diserahkan kepada pembeli bersama dengan faktur penjualan tunai rangkap yang kedua. Sedangkan faktur penjualan tunai rangkap yang pertama
yang sudah distempel lunas dan juga pita registrasi kas lengkap, yang pertama akan dibawa pada bagian akuntansi. Nah, pada bagian akuntansi ini, berdasarkan dokumen dari faktur penjualan tunai rangkap yang pertama yang sudah distempel lunas dengan pita registrasi kas rangkap yang pertama, maka akuntansi akan mencatat ke dalam kartu persediaan untuk mengurangi stok dan juga jurnal penerimaan kas untuk menambah kas, lalu faktur penjualan tunai yang sudah distempel lunas dan pita registrasi kas rangkap pertama akan diarsipkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas dari penerimaan piutang, yang dimana mengharuskan satu debitur melakukan pembayaran menggunakan cek atau dengan cara pemindahan bukuan melalui rekening bank. Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek yang dipergunakan adalah cek atas nama. Dan yang kedua, kas yang berupa cek ataupun bilet giro dari debitur harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah yang penuh. Selanjutnya tentang fungsi yang terlibat. Yang pertama ada fungsi sekretariat, bertanggung jawab untuk menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur mengenai pembayaran piutang. Yang kedua ada fungsi penagihan, berguna untuk melakukan penagihan piutang langsung pada debitur sesuai dengan daftar piutang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga ada fungsi kas, bertanggung jawab menerima cek dari fungsi sekretariat atau dari fungsi penagihan, kemudian menyetorkan cek ke bank. Yang keempat adalah fungsi akuntansi, melakukan pencatatan piutang ke jurnal penerimaan kas dan mencatat mutasi piutang di kartu piutang. Selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat pemberitahuan, yang kedua ada daftar surat pemberitahuan, yang tiga bukti setor bank, dan yang keempat kwitansi. Catatan akuntansi yang digunakan ada yang pertama kartu piutang dipergunakan untuk mencatat mutasi piutang debitur terkait pembayaran piutang yang dilakukan. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas dipergunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari piutang. Sekarang kita akan membahas tentang unsur pengendalian intern. Yang pertama ada struktur organisasi, yang di dalamnya ada fungsi akuntansi, harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Dan yang kedua ada fungsi penerimaan kas, harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kemudian kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di dalamnya ada satu, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atau bilet giro. Yang kedua ada fungsi penagihan, melakukan penagihan atas dasar daftar piutang dari fungsi akuntansi. Yang ketiga ada pencatatan di kartu piutang berdasarkan surat pemberitahuan dari debitur mengenai pembayaran debitur yang berasal dari debitur tersebut. Kemudian yang ketiga ada praktik yang sehat. Di dalamnya ada poin 1, hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara dan segera disetorkan ke bank. Yang kedua ada para penagih dan kasir harus diasuransikan. Yang ketiga ada kas dalam perjalanan harus diasuransikan juga. Yang keempat karyawan yang kompeten di bidangnya. Yang pertama ada bagian penagihan harus jujur dalam melakukan penagihan kepada debitur. Yang kedua ada bagian jurnal harus teliti dalam melakukan pencatatan pada jurnal penerimaan kas dan kartu piutang. Berikut ini saya tampilkan bagian alir sistem penerimaan kas dari piutang. Nah, sistem penerimaan kas dari piutang ini dimulai saat bagian piutang membuat daftar penagihan debitur atau DPD. DPD ini akan dibuat dalam 3 rangkap, di mana rangkap yang pertama dan yang kedua akan dibawa ke bagian penagihan, sedangkan rangkap yang ketiga akan diarsipkan. Bagian piutang juga akan memperbaharui kartu piutang untuk mengurangi saldo setelah pembayaran dilakukan. Pada bagian penagihan, berdasarkan daftar penagihan debitur, petugas akan melakukan penagihan langsung kepada debitur. Biasanya akan membayar dengan surat pemberitahuan atau SP, dan cek penagihan menerima surat pemberitahuan dan cek lalu membuat daftar surat pemberitahuan atau DSP. Semua dokumen tersebut kemudian dikirim ke bagian kasa.
Nah, pada bagian kasa, kasir akan menerima dokumen dari penagih, yaitu berupa dokumen penagihan debitur rangkap yang kedua, cek, dan juga daftar surat pemberitahuan rangkap yang pertama. Kemudian, kasir akan memberikan semua dokumen dengan setoran. Setelah cocok, maka kasir akan membuat bukti setoran dan menyetorkan uang atau cek itu ke bank. Sedangkan bukti setoran, daftar surat pemberitahuan, dan juga daftar penagihan debitur rangkap yang kedua akan dibawa kepada bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi akan menerima daftar surat pemberitahuan, daftar penagihan debitur, dan juga bukti setor. Lalu semuanya itu akan dicatat ke dalam buku penerimaan kas serta diperbaharui ke kartu piutang. Dengan demikian, kas akan bertambah dan piutang pelanggan akan berkurang. Lalu bukti setor, daftar surat pemberitahuan, dan juga daftar penagihan debitur akan diarsipkan. Sistem penerimaan kas ini adalah serangkaian prosedur untuk mengatur, mencatat, dan juga mengawasi seluruh kas yang masuk ke dalam perusahaan, baik dari penjualan tunai ataupun pelunasan piutang. Sistem penerimaan kas ini penting untuk menjamin seluruh penerimaan kas tercatat dengan lengkap dan akurat, dan kas yang diterima benar-benar masuk ke perusahaan. Dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, terdapat 3 bentuk umum, yaitu penjualan di loket atau order the counter sales, bayar di tempat atau cash on delivery, dan juga penjualan melakukan kartu kredit. Berbagai fungsi seperti penjualan, kas, gudang, pengiriman, dan akuntansi memiliki peran yang sangat terkait dalam prosedur ini. Nah, untuk menjamin terjalannya sistem penerimaan kas ini dengan baik, maka perlu adanya diterapkan pengendalian internal, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, penggunaan dokumen bernomor urut, dan praktik sehat sangat krusial. Hal ini tidak hanya menjaga keamanan aset perusahaan saja, tetapi juga memastikan informasi akuntansi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sekian, terima kasih.